Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Bapak semuanya, gimana kabarnya nih hari? Semoga sehat selalu di perantauan, amin. Semoga bapak semuanya terhindar dari mara bahaya. Semoga bapak semuanya dipermudah segala urusan sama nih, Mbak. Amin ya robbal alamin. Nah, bapak semuanya, kali ini kita bakal membahas sebuah curhatan. Jadi curhatan ini kemarin berbarengan dengan kasus salah satu pekerja migran asal Indo yang dituduh oleh bose maling duit sebesar 60.000 dolar Hongkong. Jadi kemarin kita udah membahasnya. Sekali lagi dituduh, Mbak. Belum ada pembuktian secara resmi apakah mbaknya itu terlibat pencurian atau benar-benar melakukan pencurian apa enggak. Jadi saya bilang di judulnya masih dituduh. Belum ada lanjutan dari kasusnya beliau. Nah, jadi bersama dengan kasus itu ada juga nih kasus salah satu temennya kita yang baru bekerja di negara Hongkong dapat 2 minggu, Mbak. Udah kabur pulang ke Indonesia atau menjadi OS. Silakan disimak, siapa tahu bermanfaat buat sampai-sampai semuanya yang mau bekerja di luar negeri agar tidak melakukan hal yang sama. Semoga bermanfaat. Channel ini bakal membahasnya buat sampean semuanya. Oke, iki namanya Mbak Nia. Mbak Nia iki berangkat kerja ke negara Hongkong melalui calling visa. Nanti kita bakal membahas apa tuh calling visa. Jadi Mbak iki calling visa, kemudian dia masuk di tempat majikan. Nah, majikannya iki kerja, Mbak. Secara otomatis Mbak Nia iki ditinggal sendiri di rumah majikan. Tapi setiap kali majikan telepon Mbak Nia ketika di rumah majikan, Mbak Nia iki selalu memiliki alasan kalau HP-nya dia rusak. Jadi HP-nya tidak bisa digunakan. Dan akhirnya majikan iki dia mau ke Cina. Jadi Mbak Nia iki baru bekerja belum ada 2 minggu, bos iki mau liburan ke Cina kan kawan. Nah, dikira ketika ditinggal bose liburan ke Cina, Mbak Nia iki di rumah bersih-bersih atau sejenisnya lah. Intinya berharap nih ditinggal ke Cina, PRT-nya ini di rumah. Tapi ternyata Mbak Nia iki kabur ketika bose iki ke Cina kan kawan. Dan alhasil sponsor yang mencarikan pekerjaan untuk Mbak Nia iki membuat woro-woro status di grup mencari keberadaan Mbak Nia dengan foto ini. Berharap nih Mbak Nia tanggung jawab. Dia iki dibantu calling visa. Kemudian sampai kerja di negara Hongkong dan memiliki majikan. Tapi dia malah memilih kabur. Padahal ketika Mbak Nia bekerja 2 minggu atau kurang lebih dari 2 minggu, dokumen Mbak Nia ini masih dipegang oleh agensi. Ya contoh ya paspor, kemudian kontrak kerja, KTP belum jadi. Jadi dokumen-dokumen dia iki belum didapat Mbak, tapi sudah kabur. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, mungkin Mbak mungkin ada yang bisa menjawab, Mbak Nia iki pulang ke Indo atau dia iki kerja di negara Hongkong tapi posisinya OS. Silakan Mbak pikir dan silakan komen. Nah, kawan-kawan semuanya, lek sampean nggak niat kerja di negara Hongkong atau memang sejak awal sampean punya niat untuk kabur, kemudian memilih untuk overstay kerja ilegal di negara Hongkong, kenapa Anda tidak memakai visa turis saja? Jadi tidak menyusahkan orang lain, tidak menyusahkan sponsor, tidak menyusahkan majikan, dan tidak menyusahkan agensi. Karena Anda merugikan banyak orang, banyak pihak dengan perilaku Anda. Jika Anda memang memiliki niat untuk kaburan sejak awal, tapi Anda menggunakan
calling visa itu untuk masuk ke negara Hong Kong dengan niat buruk tadi. Ingat, karma pasti berjalan ketika Anda memulai dengan keburukan. Hati-hati, Anda merugikan banyak pihak. Apakah nanti Anda berhasil ketika bekerja di negara Hong Kong, Anda aja udah memulai hal yang buruk? Saya jamin Anda tidak akan pernah berhasil. Yang saya takutkan Anda nanti di Hong Kong melakukan kejahatan, amit-amit jabang bayi kalau sampai meninggal dunia. Karena ketika sampai itu terjadi, kasihan ortu di rumah, karena nanti harus mengembalikan biaya kepulangan Anda 100 juta lebih. Iki peringatan buat sampean-sampean semuanya, adik-adik semua yang mau berangkat kerja ke negara Hong Kong, kemudian memilih kabur, memilih OS dengan iming-iming gaji restoran contoh 20 juta, contoh 15 juta. Tapi Anda tidak memiliki dokumen secara resmi di negara Hong Kong, yuk sama aja Anda bakal ngegembel di sini. Kecuali mbak-mbak yang udah lama, yang tahu seluk-beluk negara Hong Kong, yang memiliki modal uang untuk menjadi OS, kemudian ada skill nih, dia bakal jadi. Tapi kalau sampean baru bekerja di negara Hong Kong, belum gajian, kemudian Anda nggak punya duit, kemudian Anda ini belum memiliki wawasan, atau memang Anda memang sejak awal pas di Indo gue memang memiliki jaringan, rencana kenal sama orang, bakal kabur, bakal diajak untuk melakukan kerja secara ilegal, boleh kui. Tapi ingat, hati-hati, karena ketika Anda keciduk, ya mampus itu, Anda bakal dideportasi. Karena sampai 2 minggu mbak. Beda kalau sampean sudah lama kerja di negara Hong Kong, mungkin imigrasi kui masih mentoleransi. Imigrasi banyak mentoleransi loh. Kawan-kawan kita yang bekerja secara ilegal, kalau tidak mentoleransi, sekali 2 kali sampean kerja ilegal, jualan nasi, kemudian part-time, kemudian jualan baju online dan sebagainya, sampean pasti langsung dideportasi. Tapi pihak imigrasi masih bisa mentoleransi, melepaskan sampean ketika sampean membuat kesalahan. Tapi kalau sampean terus-terusan ketangkep, bakal ada sidang, sampai bakal dipulangkan. Tapi kalau sekali 2 kali itu masih bisa ditoleransi, bener apa enggak? Jadi imigrasi ini menurut aku masih memiliki welas asih sama mereka-mereka yang melakukan OS di negara Hong Kong, kemudian melakukan pekerjaan secara ilegal. Asal kerjaan Anda wiki tidak bertentangan dengan kejahatan di negara Hong Kong. Tapi kalau sampean jualan yang namanya serbuk-serbuk, tepung-tepung, ya langsung didepak toh mbak-mbak. Nggak mungkin sampean bakal dilepaskan lagi. Beda kalau jualan nasi. Tapi sekali lagi, tolong bagi mbak-mbak semuanya, lek sampean terputus kontrak, mendingan pulang. Karena kalau sampean nggak pulang, kalau terjadi apa-apa sama sampean, takutnya ortu sampean, orang rumah kui bakal kesulitan untuk memulangkan Anda. Bahkan ketika Anda sakit, mereka juga bingung bagaimana cara mengumpulkan biaya untuk memulangkan Anda. Karena di Hong Kong dipastikan nggak ada mbak yang bakal memberikan pengobatan kepada sampean. Contoh KJRI, sebenarnya bukan tanggung jawab dari KJRI karena Anda ilegal kerja di negara Hong Kong. Jadi buat Mbak Nia tadi, ngapain sampean harus kabur ketika bosnya sampean liburan? Mungkin sampean ada masalah dengan majikan sampean hau maafan, yincim, bertahanlah. Kalau sampean sekirane kui pengen nih memutuskan kontrak kerja, minta bantuan sama agensi dan tunggu dulu sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Tunggu sampai sampean memiliki duit. Jangan langsung 2 minggu aja sampean ki sudah kabur tanpa pamitan sama majikan, tanpa pamitan sama sponsor, tanpa pamitan sama agensi, sampai sponsor sampean mencari di sosmed. Nah, pertanyaannya, mungkin kawan-kawan ada yang belum mengetahui
apa itu calling visa. Jadi calling visa itu adalah mencari pekerjaan, tapi si Mbak Eki tidak melalui PT di Indonesia. Artinya Mbak Eki nggak masuk PT di Indonesia. Mungkin cuman nunut proses aja. Wih, ada sehari 2 hari itu juga ada. Tapi rata-rata yang namanya calling visa, aku langsung berhubungan dengan sponsor, kemudian langsung oleh agensi di negara Hong Kong. Contoh nih, aku sponsor, sampean semuanya, ki mau bekerja di negara Hong Kong. Sampean cari aku nih. Kemudian data-data sampean, persyaratan-persyaratan sampean nanti kirimkan ke aku. Nanti bakal aku berikan ke agensi yang di Hong Kong. Setelah itu wawancara melalui online, majikan oke, sampean oke bahasane, maka sampean langsung diajukan visa kerjanya ke imigrasi, ke KJRI juga, tapi memakai COP dari PT Indo juga. Tapi ya kui semacam renew kontrak. Nah, nanti kalau semuanya sudah ready, kemudian visamu turun, kemudian nanti dokumen-dokumen Anda itu baru dikirim dari Hong Kong ke Indo. Sampean hari yang ditentukan nanti harus ke Bandara Indo sendiri. Tidak ada pihak PT yang mendampingi, tidak ada sponsor yang mendampingi. Kemudian sampean sendiri, kemudian nanti sampai di Bandara Hong Kong, sampean dijemput sama sponsor sampean atau staf dari agensi. Kemudian nanti sama tinggal di agensi beberapa hari, kemudian majikan mengambil sampean. Nah, itu namanya calling visa, langsung berhubungan dengan sponsor dan juga agensi di negara Hong Kong. Jadi yang mencarikan itu agensi Hong Kong yang mencarikan majikan. Nah, kalau kawan-kawan ini juga pengen tahu apakah calling visa iki sah atau diakui oleh KJRI Hong Kong, sekali lagi calling visa iki sah, tetap sah, tapi KJRI juga tidak menganjurkan kawan-kawan untuk calling visa. Tapi sekali lagi banyak kawan-kawan yang melakukan calling visa, asal kawan-kawan juga harus mengetahui potongannya dengan benar, kemudian serius dan harus benar-benar pinter bahasa. Jadi jangan sampai Anda nggak pinter bahasa kemudian Anda calling visa, jangan sampai. Jadi kalau Anda memang pengen niat calling visa, minimal Mbak pinter bahasa Inggris, pinter bahasa-bahasa barang-barang di tempat majikan, apalagi kalau bahasa suruhan majikan, itu sama harus pinter. Kalau sampai nggak pinter bahasa, mending nggak usah calling visa. Belajar bahasa dulu daripada sampai nanti babak belur di negara Hong Kong karena nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bahasa tadi, apalagi nggak bisa kerja. Karena di PT biasanya diajari bahasa dan kerja, kemudian bagaimana kondisi di negara Hong Kong, tabiat majikan, kemudian bagaimana Anda harus mengendal anak majikan, kemudian kerjanya bagaimana. Tapi kalau Anda tidak di PT, sampean nol putul, tapi sampean harus bisa semuanya. Jadi sampean harus ibaratnya belajar sendiri, mandiri. Semoga bermanfaat. Jangan sampai ada calon-calon pekerja lah, migran Indonesia yang kerja di luar negeri kuwi OS neng negarane orang. Karena sekali lagi Anda membawa nama baik Indonesia, kemudian sampean juga takutnya terjadi apa-apa ketika di negara orang, ketika tidak ada dokumen secara resmi. Semoga bermanfaat. Channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.